من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Para jamaah, para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kembali kita pada kajian bulanan yang memang secara khusus kita nih ngambil tema-tema tentang sejarah. Dan insya Allah ke depan ada paket yang sudah kita siapkan. Mudah-mudahan insya Allah kita diberi kesehatan, diberi kemampuan, diberi kekuatan untuk bisa menghadiri kajian ini, wabil khusus pada guru kami Ustaz Agung Waspodo yang sudah menyiapkan paket materi sejarah menarik untuk kajian-kajian ke depan. Dan insya Allah kita mulai dari malam hari ini kita akan masuk bicara tentang sejarah Indonesia, khususnya kita mulai dari bagaimana Islam itu masuk di Indonesia. Sebagai pembuka sekaligus juga mudah-mudahan nanti ini bisa diklarifikasi dan dijelaskan oleh Ustadz Agung. Yang kami ketahui Ustadz Agung, dan memang ini yang kita dapatkan sejak kecil pelajaran, bahkan saya ingat waktu kita SD, versi Islam masuk ke Indonesia itu yang kita hafal sekali adalah versi masuknya Islam yang dibawa oleh para pedagang India, yaitu Gujarat. Kemudian setelah kita belajar, kita mendengar kajian, mendengar informasi dari Pak Ustaz, ternyata ada beberapa sanggahan-sanggahan. Ada versi kedua, versi Mekah. Nah, ini yang diyakini oleh Buya Hamka. Kemudian ada juga versi lewat Persia. Oh, ternyata setelah kita cek lagi, orang atau yang sejarawan menyampaikan itu ujung-ujungnya adalah Syiah gitu. Kemudian ada lagi versi Cina, ternyata versi Cina. Nah, itu dibawa oleh pedagang-pedagang dari Kanton kemudian sampai ke Indonesia, yang kita ketahui bahwa di sana itu Sa'ad bin Abi Waqqas pernah sampai menjakkan kakinya di sana untuk menyampaikan Islam. Dan juga ternyata saya juga baru tahu Ustaz, bahwa ternyata versi Gujarat itu adalah versi yang disampaikan oleh Sunok Hurgronya. Wallahu alam, ini nanti makanya pengetahuan ini perlu diklarifikasi oleh Ustadz Agung. Saya sendiri ingin lebih jelas gini. Tapi ala kulli hal, sesungguhnya apapun itu kita belajar sejarah, kita mengambil pelajaran dari banyak hal dan kejadian-kejadian yang akan datang. Tapi satu hal yang sangat kita syukuri adalah saat ini kita terlahir sebagai seorang Muslim. Itu masya Allah, itu satu luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa. Kita terlahir sebagai seorang Muslim dari kedua orang tua Muslim. Gitu. Terlepas Islam itu datang dari mana yang akan kita pelajari nanti, tapi satu hal yang nikmat yang paling besar yaitu bahwa kita terlahir dari kedua orang tua kita sebagai seorang Muslim. Baik, tidak panjang lebar, waktu dan kesempatan kami sampaikan kepada Ustadz Agung Waspodo untuk menyampaikan pemaparan. Silakan Ustadz Agung, mungkin ada slide yang bisa ditampilkan. Ya, sebelum slide. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita dikaruniai keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita berkelanjutan dan membawa kepada pemahaman yang sahih, yang bisa dibenarkan dengan data dan dalil. Mudah-mudahan bisa tercerahkan gitu ya, supaya kita lebih bijaksana lagi dalam mensikapi berbagai pandangan, berbagai pendapat
dan juga memantapkan kita kembali bahwa Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Kafatan linnas, basyiran wa nadhiran. Jadi itu mungkin bingkai kita utama. Nah, beberapa sumber dulu yang mungkin bisa dijadikan acuan itu. Kalau yang sederhana itu maksudnya yang bisa dibaca langsung dan langsung kepada kesimpulan itu ada satu tulisan dari salah seorang sejarawan lah, bukan hanya sejarah yang beliau dalami, tapi penulisan ini menarik untuk para sejarawan, Dr. Samsudin Arif, dengan judul Islam di Nusantara, Historiografi dan Metodologi. Ini dimuat di buku, di majalah judulnya Islamia, yang diterbitkan oleh INSIS tahun 2012, volume ke-7, nomor 2, bulan April 2012. Kalau ke Kalibata, ke INSIS, seingat saya masih banyak ini, oplahnya masih ada cetakan. Atau mereka punya ini ya, punya semacam marketplace, itu bisa dibeli juga rasanya. Ini menarik karena tajuknya adalah pembebasan Nusantara antara Islamisasi dan kolonialisasi. Artikel yang terkait dengan pembahasan malam ini itu adalah Islam di Nusantara tadi, yang historiografi, dan ada tema-tema menarik lainnya seperti Islamisasi dan deislamisasi kebudayaan Jawa, Islamisasi Sulawesi Selatan, peran ulama dan raja-raja, dan banyak artikel lain yang menarik yang terkait dengan tema besar itu. Dan ditulis secara ilmiah gitu ya, dengan sumber-sumber yang bisa diverifikasi. Jadi ini satu, kalau misalnya nanti mau lebih dalam baca sendiri, kan ada yang lebih senang membaca sendiri daripada dibacain gitu ya. Ini bisa di sumber. Nah, buku ini Dr. Samsudin Arif ini merujuk kepada buku gurunya, yaitu Profesor Said Muhammad Najib Al-Attas. Nah, itu yang ada 2 bukunya terkait dengan pembahasan masuknya Islam ke Nusantara itu. Pertama, buku yang lebih tipis, 30-an halaman kayaknya, 35 halaman, tapi merupakan buku yang menurut saya membuka tabir lah sebelum kita menganalisis berbagai macam pendapat itu. Yang judulnya yang pertama ini, buku yang kecil yang ditulis oleh Prof. Najib Al-Attas ini, guru dari Dr. Samsudin Arif, adalah Preliminary Statement on a General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago. Jadi statement-statement awal, statement ilmiah ya, pernyataan-pernyataan ilmiah tentang teori umum masuknya Islam atau Islamisasi Archipelago Melayu Indonesia. Nah, kalau mau lebih dalam lagi dan siap dengan diskursus pembahasan yang lebih serius lagi, maka ke buku beliau, Syed Muhammad Najib Al-Attas ini, Prof. Al-Attas ini, dengan buku yang judulnya yang kemudian saya usulkan jadi judul kita malam ini, yaitu Historical Fact and Fiction. Historical Fact and Fiction. Kita diajak untuk mengkritisi berbagai kesimpulan-simpulan yang terkadang terlalu bombastis ya, atau memang menjadi kurikulum yang pernah berlaku zaman dahulu. Tetapi sebagian besar merupakan fiksi. Nah, faktanya seperti apa? Nanti kita coba bahas. Jadi ada 3 buku ini dari sekian banyak buku yang bisa kita baca. Seperti misalnya perbendaharaan, dari perbendaharaan lamanya Prof. Hamka ya, dan lain sebagainya ada. Oke, sekarang saya tampilkan slide-nya. Mudah-mudahan udah kelihatan di situ. Sudah muncul belum? Sudah ya? Sudah kelihatan ya? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Ya. Sudah kelihatan, sudah. Bentar, saya full screen dulu. Jadi teori masuknya Islam ini perlu kita pelajari karena ya untuk kita bisa mensikapi dan memberikan pandangan terhadap berbagai teori-teori yang selama ini kita ketahui. Ya.
Jadi saya mulai dari yang paling obsolete ya, dari teori yang paling awal gitu ya. Paling awal itu artinya yang paling melenceng, yang paling melenceng sampai kemudian yang paling lurus, ya, yang paling kuat. Oke. Yang pertama kita masuk ke polemik penanggalan dulu saja. Jadi ada yang berpendapat bahwa Islam masuk ke, saya sebutnya arkipelago aja ya, arkipelago Melayu ya, karena itu nanti secara terminologi lebih tepat menggambarkan Indonesia, Malaysia, Filipina gitu ya, Selatan, dan wilayah Asia Tenggara lah yang dihuni oleh kaum muslimin. Supaya nggak bingung nanti kalau pakai Nusantara nanti ada yang tersinggung gitu. Terus kalau misalnya pakai Indonesia belum ada zaman itu. Jadi lebih tepat Melayu. Karena Islam itu nanti muncul sebagai agama yang mayoritas itu ya ketika bahasa Melayu menjadi bahasa pemersatu. Dan ketika bahasa Melayu menjadi bahasa yang mengadopsi terminologi, kekhasan terminologi Islam. Itu masalah istilah dulu supaya kita nggak nanti bingung istilahnya apa. Jadi pertama teori yang mengatakan bahwa masuknya abad ke-13. Masehi ini ya, Masehi. Masehi itu berarti kalau abad ke-13 ya tinggal dikurangi 6 aja. Jadi abad ke-7 Hijriah, kurang lebih. Dan disebutkan bahwa masuknya itu karena runtuhnya Daulah Abbasiyah, terkena serangan Mongol 1258 ya. Nah ini adalah teorinya Snoqualmie. Snoqualmie nggak perlu dikasih pengantar lagi ya siapa orangnya, sudah asumsinya udah ngerti lah, udah tahu. Singkatnya dia adalah seorang orientalis Belanda yang sempat menjadi rujukan banyak orientalis di Eropa, yang memang ditugaskan oleh kerajaan Belanda maupun nanti dia sebagai penasehat Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia untuk mengatasi masalah Islam, masalah pribumi dan masalah Islam. Jadi memang bukunya itu kan diterbitkan oleh INIS, itu ada 12 buku tulisan-tulisan Snoqualmie selama dia menjadi penasehat Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Itu ada 12 volume ya, diterbitkan oleh INIS. Cover depannya yang asli itu hijau di rak sebelah nih, biar nggak ngabisin waktu. Nah itu kalau mau baca tentang seluruh rekomendasi Snoqualmie ada di situ, dari ketika dia masih junior sampai dia jadi senior, termasuk rekomendasi dia tentang bagaimana mengontrol jamaah haji. Jadi memang apa yang keluar dari Snoqualmie ini memang harus diwaspadai, gitu, harus diwaspadai. Ya. Itu yang pertama. Jadi dialah yang mendahului, nanti kemudian banyak orang yang mengikutinya. Nah ini berdasarkan batu nisan Sultan Malikus Saleh 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Nah ini pandangan keliru karena orang orientalis itu punya preasumsi bahwa kalau tidak ada bukti tertulis maka tidak ada. Padahal bukti tertulis itu bukanlah satu-satunya bukti sejarah. Itu yang pertama pandangannya. Ya. Nah pendapat Snoqualmie ini dipatahkan dengan pendapat kedua, ya, yaitu abad ke-11 dan ke-12 berdasarkan batu nisan Fatimah binti Maimun bin Hibatillah di Gresik. Menurut J.P. Morket itu katanya penanggalannya 1108, tapi menurut Rafais 1082. Tapi semuanya masih kurang lebih di penghujung abad ke-5 Hijriah. Ya berarti terlalu jauh kalau 5 abad baru kemudian Islam sampai ke Indonesia. Tapi sempat diyakini hanya berdasarkan batu nisan. Padahal umat Islam tidak mengenal batu nisan di generasi awal, gitu ya, bahwa tidak semua orang yang meninggal itu dikasih batu nisan. Batu nisan adalah perkembangan di abad pertengahan dunia Islam atau dunia. Kemudian pendapat yang kedua mundur lagi, maksudnya mundur secara waktu lebih awal lagi gitu maksudnya. Abad ke-9 dan abad ke-10 Masehi. Ini diambil dari kitab Hikayat Raja Pasai dan kitab Sejarah Melayu. Dan didukung oleh catatan-catatan Al-Mas'udi ya, yang kitabnya berjudul Murujuz Zahab. Nah, ini pandangan Al-Atas bahwa abad ke-9, abad ke-10 ini masih bisa diterima karena berarti itu abad ke-3 yang menyebutkan di dalam kitab tersebut ada 10.000 kaum muslimin Arab
dari suku Quraisy keturunan sahabat Nabi di wilayah Al-Mansurah, Oman, Multan, Pakistan, Mangir, pesisir timur India. Ya, kenapa orang-orang ini tersebar di wilayah tersebut, ya, di luar dari wilayah Hijaz? Karena memang mereka pada dasarnya adalah para pedagang, gitu. Jadi mereka banyak berdagang keluar, ya, dan ini nantinya akan mempengaruhi pendapat Sunokhorkhor ini. Walaupun itu nanti pun akan direvisi, akan diperbaharui lagi, atau akan dikoreksi, lebih tepatnya dikoreksi. Kemudian masih masalah penanggalan dulu, jadi kita bereskan berdasarkan topiknya, penanggalan, lokasi, jalur, metode, gitu ya, supaya clear semuanya. Nah, kemudian pandangan ketiga, bahkan lebih awal, yaitu abad ke-7. Abad ke-7 Masehi ini berarti di abad pertama Hijriyah. Ya, ini dari catatan dinasti Tang, tahun 674. Dengan menyebutkan di dalam catatan tersebut adanya komunitas Tashih atau Arab dalam bahasa Cina dan kerajaan Holing atau Kalingga pada masa Ratu Sima 674 Masehi di pesisir utara Jawa. Ini penelitian Prof. Uka Chandra Sasmita, yang kemudian nanti ya diturunkan menjadi bahwa Islam masuk dari Cina, itu juga nanti dikoreksi, ya. Juga termasuk tadi ungkapan umum orang meyakini Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke Shanghai itu juga hoax, ya, hoax besar, karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu meninggal dunianya di Madinah, dikebumikan di Madinah dan dihadiri oleh banyak sahabat. Dan tidak pernah ada catatan beliau meninggalkan Jazirah Arab, kecuali ketika memimpin pasukan ketika memerangi Persia dari Basra. Itu sudah pernah saya tulis tentang tentang mitos-mitos seputar keberadaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Waktu itu sempat polemik agak panjang karena ada kuburan katanya di sana, gitu ya. Tapi kuburan itu bukanlah kuburan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau pedagang-pedagang atau pelayar-pelayar Arab bisa sampai ke Cina, dinasti Tang itu, ya itu tidak ditutupi bahwa pelayar-pelayar Arab juga adalah pelayar-pelayar yang tangguh, tapi bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang menyetujui atau mendukung masa masuknya Islam ke arkipelago Melayu ini juga didukung oleh Prof. Ibrahim Bukhari, menemukan batu nisan pada makam Syekh Ruknuddin di Baros dan terpahat tahun 48 Hijriah, itu sekitar 670 akhir abad ke-7 Masehi di Tapsel, ya, di Tapanuli Selatan. Dan kita tahu bahwa Baros atau Barus ini terkenal dengan produksi laurel camper, atau kita nyebutnya kapur barus, yang banyak diekspor ke Mesir sebagai salah satu ingredient bahan ketika memumikan raja-raja atau keluarga raja untuk menghilangkan bau dari mayat itu menggunakan laurel camper, ya. Dan sejak awal dakwah Islam abad ke-7 Masehi itu sudah mengenal nama Nusantara atau istilah yang mereka sebut sebagai juzur tahtarih, ya, atau kepulauan di wilayah di bawah angin. Nah, ini kita bisa temukan di dalam bukunya Buya Hamka dan juga Al-Atas. Jadi Prof. Al-Atas ini penelitian beliau kan 30-an tahun, ya, lamanya. Itu di awal, sebelum beliau kemudian menemukan data lebih panjang, lebih meyakinkan, itu cenderung kepada pendapat kedua. Namun setelah beliau melakukan penelitian, ketika beliau mulai menulis buku Historical Fact and Fiction ini, beliau kemudian mendukung bahwa Islam itu masuk di abad pertama, yaitu abad pertama Hijriyah, sekitar abad ke-7, ya, akhir abad ke-6 sampai awal abad ke-7 Masehi. Jadi itu secara penanggalan dulu supaya kita nanti bisa lebih baik lagi dalam melihat mana-mana teori yang dikemukakan yang kuat maupun yang lemah. Di dalam kitab Nukhbatud Dahri fi Ajaibil Barri wal Bahr, itu ditulis oleh Syekh Syamsuddin Ad-Dimashqi, wafat tahun 1327 Masehi atau abad ke-7 Hijriah.
Islam sudah masuk ke wilayah arkipelago Melayu, Indonesia atau garis miring Nusantara ini sejak era Khalifah Utsman bin Affan. Dan ini melalui jalur Campa. Ini yang kemudian sering disalahartikan seolah-olah dakwahnya masuk dari Cina. Padahal kita tahu Campa ini kan Indo-Cina sebenarnya, bukan murni dari Cina. Tapi itu juga bukan berarti dakwah itu datang dari sana. Tetapi memang pelayaran ada yang sampai ke situ di zaman Khalifah Utsman, dan para duat itu hampir di Syah Bandar istilahnya, atau di pelabuhan-pelabuhan yang ada di sepanjang kepulauan Indonesia dan Melayu. Ini masalah penanggalan. Jadi lebih kuat, yang paling kuat adalah penelitian-penelitian yang didukung oleh atau dilakukan kira-kira 10-20 tahun terakhir, yaitu masuk di abad pertama. Nah, ketika masuk di abad pertama ini nanti otomatis melemahkan pendapat bahwa dia datang dari para pedagang Gujarat. Jadi satu dulu kita selesaikan satu masalah, yaitu masalah penanggalan. Nah, sekarang kita masuk tentang teori jalur. Jadi penanggalan sudah beres ya. Dari ada yang abad ke-7 Hijriah, kemudian abad ke-13 Masehi, yaitu abad ke-7, kemudian 12 dan 11, yaitu abad ke-5 dan 6, tapi kemudian mundur ke abad ke-7, abad ke-8, tahun 700 Masehi, atau kalau kita mundurkan ke abad Hijriahnya itu abad pertama, ya, atau di akhir abad pertama Hijriah. Nah, sekarang masalah jalur, ya, polemik jalur. Pertama, teori India. Jadi nanti ada teori India, ada teori Arab, maksudnya datang dari Jazirah Arab, itu pun nanti ada cabangnya, itu Persia. Nah, teori India ini juga ada beberapa sub teori. Jadi bukan cuma satu yang mengatakan dari India. Kita lihat dari yang paling dini, yang paling awal. Sekaligus juga nanti saya bahas motif-motifnya itu. Kenapa mereka begitu berkeinginan agar pendapat ini yang dipegang oleh umat Islam. Nah, penelitian Pijnapel, ini orang Belanda juga, ini adalah orang yang pertama kali mengatakan, jadi bukan Snoekorgronya, tapi lebih senior dari Snoekorgronya, bahwa Islam di wilayah kita, di Indonesia, Malaysia, atau Asia Tenggara lah, itu masuk melalui pedagang Gujarat dan Malabar. Tempatnya Gujarat ini kurang lebih di sini nih, kemudian Malabar di pesisirnya. Gujarat ini sudah perbatasan, kalau sekarang itu sudah hampir dekat dengan perbatasan Pakistan, India-Pakistan. Nah, Pijnapel adalah seorang profesor pertama yang menekuni studi tentang Melayu, ya, Malay Studies di Leiden University. Universitas Leiden ini salah satu, atau mungkin dulu bisa dianggap satu-satunya universitas yang punya perhatian khusus untuk Oriental. Jadi menjadi pusat inilah, jadi acuan. Jadi dia yang pertama kali mengangkat ini. Nah, secara singkat sebenarnya, kalau tidak mau terlalu dalam karena waktu kita kan memang terbatas ya. Saya mau bahas ini teori-teorinya aja dulu, supaya frame-nya nanti ketika pertemuan kedua, ketika sudah mulai membahas sumber-sumber dan kemudian mulai membahas tentang bagaimana prosesnya, itu sudah frame kita bersama, sudah sama. Itu singkat saja mungkin malam ini. Sebentar, ini loncat. Nah, ini saya buatkan jalurnya saja. Jadi Pijnapel menggunakan data catatan pelaut bernama Sulaiman. Ini tahun 851 Masehi. Kemudian dia juga menggunakan catatan Marco Polo dan sebagian catatan Ibnu Battuta yang pernah transit di Sumatera. Nah, kita tahu kalau Marco Polo ini kan sekarang pun diragukan keberadaannya, sedangkan Ibnu Battuta mungkin lebih bisa kita pegang. Walaupun Ibnu Battuta ini kitab rihlahnya itu banyak dikritisi oleh para ilmuwan Muslim karena beberapa catatannya itu terlalu ajaib gitu, menceritakan tentang hewan-hewan yang yang ajaib lah, yang mungkin Allahu a'lam apakah bisa dibenarkan gitu adanya. Jadi dalam banyak hal kitab Ibnu Battuta tidak selalu bisa kita pakai sebagai sumber yang reliable ya. Walaupun perjalanannya itu real. Itu beda dengan Marco Polo yang sekarang banyak dipertanyakan apa betul dia bisa sampai ke Cina. Kemudian dia menyimpulkan dari catatan-catatan yang lemah ini bahwa Islam masuk melalui jalur perdagangan. Bahwa masuk dari jalur perdagangan ini nantinya ada
ada kebenarannya. Walaupun nanti kalau kita bicara tentang topik yang ketiga, yaitu siapa yang membawa, bahwa sangat kecil kemungkinan bahwa melihat dari perkembangan Islam di Indonesia, sangat kecil kemungkinan dibawa oleh pedagang. Ya. Sangat kecil kemungkinan dibawa oleh pedagangnya itu. Nanti kita lihat di tahapannya. Ya. Tapi kita buka aja dulu. Kita buka. Nah, jalur perdagangan waktu itu dari Turk Persia ke Gujarat, kemudian ke Malabar, baru ke Aceh, dan seterusnya. Nah, pendapat ini didukung oleh Moket, nanti namanya J.P. Moket. Maka nanti muncul teori ketiga dan keempat. Dari teori India ini, bukan hanya satu. Itu tentang polemik jalur. Kemudian teori India yang kedua, baru Hurgronya. Ya, baru Hurgronya. Hurgronya mengatakan bahwa yang datang itu bukan dari Gujarat, tapi dari Deccan. Jadi dari Gujarat itu Pitchnapel. Tapi kalau dari Deccan ini Deccan ini satu daerah yang posisinya ada di pesisir timur sebenarnya. Karena menurut Sunokorgronya, Deccan ini nantinya masyarakat Deccan atau penduduk wilayah Deccan ini adalah middleman-nya atau pedagang perantara dari Timur Tengah ke Asia Tenggara. Jadi pendapat Hurgronya mengatakan Islam tidak dibawa langsung dari Arab atau Persia, namun inisiatif pedagang Deccan. Nah, ini sangat lemah karena nanti bisa dibuktikan bahwa tidak ada peninggalan-peninggalan khas Islam di Deccan yang tertinggal di Indonesia. Jadi kalau memang dibawa oleh para pedagang Deccan, tentunya ada corak-corak India yang ada di dalam kitab-kitab maupun ritual-ritual keagamaan di Indonesia. Kemudian analisisnya menurut dia adalah keislaman di Nusantara ini diwarnai oleh mitos yang populer di India. Tetapi mitos itu sebenarnya sebuah kebiasaan pra-Islam bukan hanya di India, tetapi memang sudah ada di Indonesia sebelum terhubung secara erat di era penyebaran Islam. Kemudian dia juga mengatakan ke berbagai kebiasaan Muslim di Nusantara atau di Indonesia atau di archipelago Melayu ini lebih mirip dengan ajaran Syiah di Malabar dan Coromandel. Nah, ini juga menimbulkan polemik lagi karena sekarang buktinya di Indonesia Syiah itu minoritas. Kalau memang dibawa oleh para pendakwah Syiah, maka Syiah itu harusnya jadi mayoritas di Indonesia. Dan itu tidak terbukti. Jadi banyak sekali kelemahan. Dan disampaikan pertama kali teori ini dipaparkan di Eropa, ya, di Amsterdam waktu tahun 1883 dalam sebuah eksibisi di mana negara-negara koloni itu dipaparkanlah, ada perwakilannya. Nah, ini Sunokorgronya membawa case ini ke sebuah acara yang tentu saja tidak dihadiri oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim, ya, jadi tidak ada yang membantahnya. Jadi di situ. Jadi perlu kita catat. Nah, menurut Hurgronya proses ini sebelum gelombang dari Arabia. Jadi dia memposisikan terbalik bahwa Islam itu dibawa dulu oleh Muslim Deccan atau kalau Pitchnapel Muslim dari Gujarat, baru setelah itu nanti datang dari Arab, kata dia gitu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini datangnya belakangan. Ini sangat lemah karena tadi secara secara waktu ini selisih hampir 5-6 abad dengan trace pertama Islam masuk ke Indonesia yang langsung nanti di dalam teori Arab. Teori Arab itu maksudnya dari Arab, ya, bukan teori Arab. Tapi itu kesepakatan yang ditulis. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian teori ketiga, ini Moket tadi namanya sudah kita munculkan. Jadi menurut dia, ini di tahun 1912, abad ke-20, awal abad ke-20, kembali kepada teori Gujarat dengan berdasarkan dari batu-batu nisan, seperti yang tadi sudah kita angkat. Ya. Dan kali ini dia membawa batu nisan Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik, yang menurut dia polanya corak dari batu nisannya itu sama dengan corak batu nisan yang banyak ditemui di Cambai, Gujarat. Jadi menurut dia ini bukti bahwa ada hubungan erat. Nah, dia lupa bahwa karena waktu itu Muslim di Indonesia belum memulai seni pahat Islam, karena ditulis dalam
inskripsi bahasa Arab, ya, huruf bahasa Arab. Dia lupa memikirkan, menginclude, ya, memasukkan di dalam teori itu bahwa bisa jadi barang-barang ini adalah barang-barang komoditas saja, jadi dijual. Ya, seperti kita misalnya beli piring-piring dari Cina, mendatangkan dari Cina, kemudian barang-barang metal dari Yaman, gitu ya. Bahwa ini adalah komoditas saja, tidak menunjukkan bahwa ada hubungan tertentu sebagaimana teori mereka. Nah, kesimpulan ini lemah tadi karena batu nisan adalah komoditas, kemudian walau lemah kesimpulan ini tetap saja dipercaya oleh penulis-penulis sejarah yang lain seperti Kern, Staple, Vandenberg, ya, Kruskamp, sampai kepada peneliti-peneliti Indonesia modern seperti Priyo Hutomo, kemudian Simanjuntak, dan bahkan Bapak Rosyan Anwar masih suka mengutip Islam datang dari Gujarat. Jadi reiterasinya itu, pengulangan itu terus berlangsung. Jadi kenapa kemudian tidak kritis sejarawan Islam di Indonesia kurang kritis terhadap teori-teori ini, karena tadi sementara pakemnya itu dan belum ada alternatif di era beliau meneliti, ya belum ada alternatif itu. Makanya nanti alternatif itu kan muncul ketika orang lebih serius lagi, bukan hanya melihat bukti-bukti yang ada, tetapi juga melihat motivasi dari penulisan itu. Perlu kita sadari bahwa Belanda itu ketika menjajah Indonesia, ya punya kepentingan agar negara jajahan ini terus langgeng gitu, atau penjajahan ini terus berlangsung. Maka dibuatlah teori-teori sehingga Islam ini menjadi inferior. Nah, karena kalau misalnya yang berkembang di zaman itu dibiarkan atau diarahkan kepada bahwa Islam ini betul-betul datang dari Jazirah Arab, maka hubungan antara kaum muslimin di Indonesia dengan perkembangan Islam di Haramain ini akan membawa kepada dampak yang serius, bukan semata-mata akademik, tetapi sampai kepada kesimpulan bahwa penjajahan ini sesuatu yang harus dilawan. Sesuatu yang pernah dihadapi oleh Belanda ketika mereka pertama kali masuk. Ya. Dan ini kan akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Jadi intelektualisme itu Indonesia mulai tumbuh lagi, ya, dengan adanya intelektual-intelektual yang kemudian bisa mengakses perguruan tinggi walaupun masih di bawah pengaruh Belanda. Jadi ada perang pemikiran di dalamnya. Jadi bukan semata-mata mana teori yang lebih kuat, karena mungkin ketersediaan bahan dan kemudian analisis berpikir secara kritis itu kan muncul belakangan. Ya, bukan sesuatu yang kemudian inherent di dalam masyarakat Indonesia. Jadi bahkan diadopsi oleh orang lain, dikembangkan lagi seperti oleh Bosket, Flekke, dan Konda, dan lain sebagainya. Ini kalau mau lihat catatan kaki dan tulisannya dan bukunya dan penelitiannya itu lengkap di buku di majalah Islamia tadi. Jadi kalau yang kepingin dia catatan kakinya, terus kan di catatan kaki itu bisa banyak itu informasinya. Tapi ini saya sarikan yang ini aja, yang teori dasarnya saja. Ini teori India yang ketiga. Teori India keempat dan kelima, karena simple atau sederhana, saya paparkan jadi satu saja. Dan ini yang terakhir tentang India. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Islam datang dari pedagang India, nah, nanti siapa yang bawanya kita bahas secara terpisah di slide-slide berikutnya. Sementara dari tempatnya atau jalurnya dulu itu bukan hanya satu, ya. Bahkan tercatat ada 5 teori besar, ya. Dan 5-5-nya lemah. Nah, kesimpulan Moken ini ditentang oleh SQ Fatimi, ya, Sayyid Qadratullah Fatimi, karena batu nisan Pasai dan Gresik ini lebih mirip di Bengal, kata mereka. Jadi di India saja tidak ada kesepakatan dari mananya gitu. Baik itu yang dari Gujarat, baik itu dari Deccan, Malabar, Coromandel, Bengal, dan sebagainya, itu pun berbeda-beda. Hanya karena mereka menemukan sampel-sampel batu nisan yang berbeda. Dan ini diambil dari batu nisannya Siti Fatimah yang tadi di Jawa Timur. Namun teori Fatimi ini dianggap juga lemah, ya bisa terbukti lemah karena mazhab Hanafi yang berkembang di Bengal berbeda dengan mazhab Syafi'i yang berkembang luas di Nusantara. Kita perlu tahu bahwa ketika kita membahas tentang perkembangan Islam, ya tentu kita juga melihat adanya perkembangan mazhab. Ya. Tadi sebelum mulai tadi saya dapat pesan dari seorang ustadz yang biasa mencarikan kitab-kitab di Kairo. Nah, salah satunya itu kebetulan kitab yang membahas tentang atlas perluasan mazhab gitu. Jadi tadi saya langsung katakan ambil aja Ustadz yang itu, gitu ya, karena
saya perlu itu walaupun sayangnya nggak bisa datang malam ini kan, paling cepat 3 hari 4 hari, karena sekarang di Mesir lagi ada Cairo International Book Fair gitu, jadi ada semacam bisa disebut sebagai festival buku terbesar di dunia Islam, ya, ribuan pesertanya. Sebentar ya. Maaf. Beliau pas lagi ngontak pula. Karena di situ bisa dilihat perkembangan mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, ya. Hambali, kalau Hambali lebih terbatas di Jazirah saja. Kalau yang lain itu perkembangannya dibahas. Itu mungkin di situ bisa lebih baik. Baik, kemudian ke teorinya Morrison, ini mengkritik teori Gujarat. Jadi sudah ada juga di di tahun 80-an, 90-an atau 70-80 yang sudah saling mengkritik di antara mereka. Jadi mereka mengatakan bahwa teori-teori India ini sebenarnya lemah, khususnya yang dari Gujarat dan juga Bengal. Karena maaf, yang atas dulu, mazhab Hanafi. Tadi saya belum kena teralihkan tadi. Mazhab Hanafi yang banyak kita temukan di Bengal ini kalau sekarang itu Bangladesh. Ya. Mazhab Hanafi yang lebih dominan di sana, walaupun ada juga mazhab Syafi'i, itu tidak muncul di dalam perkembangan Islam di Indonesia. Ya, mazhab yang justru mayoritas dan berkembang pesat di Indonesia itu mazhab Syafi'i. Bukan berarti kemudian semua orang jadinya mengikuti pendapat itu, tetapi yang mayoritas. Ya. Jadi kalau memang Islam itu dibawa oleh para pedagang Bengal, maka mazhab pun akan terbawa. Nah, ini sama sekali kita tidak temukan mazhab Hanafi, ya, atau bahkan sangat sedikit sekali itu di Indonesia itu mematahkan dengan mudah teori keempat. Nah, teori kelima, Morrison ini cukup kritis ketika dia mengatakan bahwa boleh jadi batu nisan itu diimpor dari sana, namun Islam belum tentu dibawa dari tempat yang sama. Nah, ini sebenarnya dia sendiri sudah mengkritik senior-seniornya dari kalangan orientalis. Untuk menyikapi orientalis, kita perlu tahu bahwa ada orientalis yang betul-betul murni untuk penelitian, tapi itu sedikit sekali. Lebih banyak orientalis itu, terutama generasi awal itu memang punya agenda di belakangnya. Tapi kekinian kita menyaksikan bahwa banyak peneliti-peneliti Barat itu yang cukup kritis dan menggunakan sumber-sumber Islam, sekaligus menganalisisnya dengan melihat banyak aspek. Gitu. Jadi jangan juga terlalu alergi dengan pandangan orientalis, perlu kita cek dulu dia bagaimana pendapatnya, dari siapa dia belajar gitu. Tapi jangan juga kita terima semuanya. Nah, pendapat dari Morrison ini termasuk teori India yang kelima dan yang terakhir, bahwa raja pada masa Islamisasi di Samudra Pasai yang wafat itu pada saat Gujarat waktu itu masih dipimpin oleh kerajaan Hindu. Jadi sangat kecil kemungkinannya kalau dakwah di Gujarat sendiri masih belum selesai, tapi kemudian sudah beralih lagi ke tempat yang lain. Itu bukan pola yang bisa kita terima. Ya. Sedangkan di Indonesia ketika dakwah itu masuk ke satu tempat, itu tembusnya bukan hanya di kalangan masyarakat awam, tapi biasanya justru tembusnya itu dari keraton dulu, tembus dari atas dulu. Sehingga ketika raja-rajanya ini sudah masuk Islam, maka penduduk ini masuk berduyun-duyun masuk Islam. Sesuatu yang tidak ditemukan pada tahun yang sama di India, di pesisir-pesisir India, tapi justru terjadi di Indonesia. Kalau yang bawa orang yang sama, maka dengan asumsi bahwa sosial ekonominya hampir sama antara India dan Indonesia, maka harusnya kemandekannya juga sama. Tetapi kenapa maju pesat? Nah, itu nanti dipakai oleh para para pengusul teori yang langsung dari Arab, bahwa memang yang dikirim ini bukanlah pedagang, tetapi memang duat, orang yang memang punya misi dan punya kapasitas untuk menyampaikan Islam, dan tidak tergantung kepada apakah dia akan dapat peluang bisnis atau tidak. Jadi satu kelemahan ketika kita disodorkan kepada pendapat bahwa yang bawa itu pedagang, yang mungkin kita tidak kritisi dari dulu, bahwa kalau pedagang itu cenderung tentu saja menyelamatkan dagangannya, kan. Nah, kalau dia kemudian tidak berhasil atau tidak sukses ketika berdakwah, maka ada kemungkinan maka dia pun akan tertolak dari aspek bisnis. Jadi maka kita lihat pola pedagang ini sangat lemah karena pedagang akan cenderung
kooperatif dengan siapa yang berkuasa. Sedangkan kalau kemudian kita nanti di slide berikutnya, ketika pendapat itu muncul dari data, tentu saja ini bukan sekedar berpendapat, bukan berpolemik. Itu menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul dikader, orang-orang yang memang lulusan dari universitas ya, atau dari dari majelis-majelis ilmu yang ada di Haramain, dan kemudian disusul dari Al-Azhar ya. Itu adalah orang-orang yang memang punya kapasitas ilmu atau memiliki kapasitas untuk menyampaikan Islam secara benar dan tidak berprofesi. Bisa jadi mereka juga berdagang, tapi profesi utamanya bukanlah pedagang, tapi profesi utamanya adalah mereka itu adalah duat. Itu nanti akan kita munculkan sebentar lagi. Itu. Baik, ini 5 teori India. Mana nih anunya? Hilang anunya. Oke. Bismillah. Polemik jalur sudah. Nah, sekarang teori Arabia. Teori Arabia ini maksudnya sumbernya langsung dari Jazirah Arab. Itu juga tidak satu. Ya, dia mengalami penyempurnaan dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi nanti secara natural yang namanya penelitian, semakin banyak yang meneliti sepanjang perjalanan waktu, maka dia akan semakin baik. Ya, semakin baik selama metodologinya dipakai sama, sumber-sumber yang dianalisisnya makin banyak, sehingga menguatkan kesimpulan-kesimpulan yang bisa jadi melemahkan yang lama atau memperkuatnya. Nah, teori yang pertama ini justru yang berpendapat pertama maksudnya yang pertama kali mencetuskan dari hasil penelitiannya justru orang orientalis. T.W. Arnold ini dia mengatakan bahwa Islam tidak datang dari Coromandel dan Malabar, tapi besar kemungkinan kata dia dari Jazirah Arab. Jadi setelah dia mengalami dan kemudian membaca kembali kelemahan-kelemahan teori India, maka dia muncul bahwa berarti kita harus segera memikirkan, harus segera mulai memprioritaskan bahwa ada kemungkinan bahwa Islam datang langsung dari Jazirah Arab. Ya tentu sesuatu yang kita sudah tahu, tetapi untuk menunjukkan bahwa di antara orientalis itu sendiri akhirnya ada yang sampai kepada kesimpulan itu. Kan tidak sedikit para profesor-profesor barat itu ketika dia jujur dengan ilmunya, maka dia mendapatkan bukan hanya data yang akurat, tetapi juga bahkan tidak sedikit yang mendapat hidayah. Jadi itu kan pintu-pintu masuk Islam itu bagi mereka-mereka yang rajin meneliti di barat itu adalah ketika mereka melepaskan dari kepentingan-kepentingan yang dia bawa. Ya ketika dia jujur, ya ketika ada kepentingan pasti Al-Quran itu dianggap buruk kan. Contoh. Tapi ketika dia betul-betul ingin mencari kebenaran dan menganalisis Al-Quran itu dari bahasa, dari sejarah, dari otentisitas, kemungkinan terjadinya perubahan, ketika dia jujur dengan data itu, maka dia pasti sampai kepada kesimpulan bahwa Al-Quran itu adalah sebuah karya yang bukan buatan manusia. Karena tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa dia dibuat manusia. Gitu. Jadi seperti itu. Tapi kadang-kadang, sama ketika kita membahas tentang sejarah, sejarah itu kalau kita mau jujur dengan data-data yang terjadi di lapangan, maka konstruk kesimpulannya itu akan sampai kepada kebenaran. Tapi kalau sudah ada agenda, ya agenda itulah yang akan mendesak untuk disampaikan atau disimpulkan. Gitu. Nah, kenapa kemudian banyak yang beranggapan bahwa dengan sederhananya bahwa Islam masuk dari Cina, karena memang ada sumber-sumber Cina yang menceritakan tentang itu. Tetapi kembali bahwa dakwah itu dilakukan langsung dari Jazirah Arab. Bahwasanya nanti ada ulama yang ke utara dulu baru ke selatan gitu ya, atau ke Cina dulu baru masuk Indonesia, tapi ada juga yang langsung ke Indonesia. Itu adalah bagian dari keniscayaan. Karena waktu itu kan perkembangan kartografi atau pemetaan kan belum sesempurna sekarang. Jadi orang cenderung kemudian berlayar sesuai dengan jalur pelayaran yang ada gitu. Kalau sekarang kan kita bisa melakukan koordinat ya, meletakkan koordinat, kalau saya mau ke sini ya ke sini dulu gitu. Itu kan setelah dunia ini terpetakan ya. Di akhir abad ke-19 itu masih ada daerah-daerah yang terra incognita yang masih blank gitu, masih orang belum tahu. Apalagi kalau kita bicara abad ke-1 ke-2 Hijriah ya, tentu peta-peta itu belum sesempurna sekarang. Walaupun kita punya ilmuwan seperti Al-Idrisi yang bisa memetakan dunia, bahkan menghitung circumference ya, jarak keliling dari bumi ini. Itu
Itu yang pertama, teori pertama. Teori kedua oleh Crawford. Jadi juga orang orientalis. Dia mendukung teori Arabia. Walaupun menurut dia interaksi Muslim dengan pantai timur India ini terjadi. Oke, masih kalau bahwasanya ada interaksi, kita tidak ada masalah dengan itu. Tetapi kalau dikatakan secara sempit bahwa berasal dari India, ini yang kemudian terlalu mengada-ada. Ya. Jadi Crawford membenarkan juga bahwa ada interaksi, tetapi rombongan yang awal atau misi yang asli penyebaran Islam itu datang dari Jazirah Arab. Yang mendukung ini bahkan ada beberapa orang, ya, jadi yang mengembangkan menjadi teori ketiga, yaitu Kaysher. Ya, Kaysher ini mengemukakan teori Mesir. Jadi Jazirah Arab ekstensinya Mesir, dengan asumsi bahwa ada kesamaan mazhab Syafi'i. Ya, walaupun kita tahu bahwa ulama Mesir ini banyak yang ngajar di Haramain, ya, tidak sedikit yang Al-Masri di belakangnya, gitu kan. Para ulama-ulama, apalagi kalau kita baca buku perkembangan jaringan perdagangan antara jaringan ulama yang ditulis oleh ini yang penelitian paling mendalam itu Profesor Dr. Az-Zumardi Azra, ya, yang baru meninggal kemarin. Itu bukunya Jaringan Ulama abad ke-16 dan ke-17 itu termasuk buku yang banyak manfaat di dalamnya. Lepas dari pandangan beliau tentang tema-tema lain dari Islam, ya, Islamic Studies. Gitu. Tapi buku beliau itu termasuk buku pertama yang ditulis oleh ilmuwan Indonesia yang betul-betul melakukan sampling yang banyak dan mengambil kesimpulan-kesimpulan yang bagus tentang hubungan keulamaan antara Indonesia dengan Jazirah Arab. Itu kalau mau dibaca sebagai wawasan bagus. Saya punya kajiannya tentang itu, ya, walaupun ada beberapa bagian dari buku itu yang menurut saya lemah, tapi saya bukan siapa-siapa dibandingkan Prof. Azra, ya. Tetapi buku itu lumayan berharga, ya, untuk kita melihat data-data. Dan paling tidak kita mendapatkan rujukan-rujukan di mana beliau mengambil data itu. Nah, Kaysher mengatakan bahwa ada kesabahan mazhab yaitu Syafi'i, karena di Mesir juga cukup besar, ya, penganut mazhab Syafi'i. Tapi tadi tidak ditemukan data bahwa ada perjalanan langsung dari Mesir, walaupun ada sedikit tentang Maulana Malik Ibrahim yang mengatakan bahwa beliau pernah lama di Mesir. Tapi itu nanti aja, jangan pertemuan ini. Wali Songo jangan ditanganyain sekarang dulu deh, ya. Fokus aja dulu antum semua pada sumber, jadi lo, ya, nanti kecepetan, gitu. Cepetan. Kadang-kadang kita ini belum tahu pondasinya udah nanya atap, gitu. Jadi akhirnya jadi rumahnya nggak jelas bentuknya. Saya dugaan saya akan ada yang nanya itu. Biasanya banyak yang nanya itu. Jadi, seneng banget gitu, nggak pakai kerangka langsung bus gitu, seneng banget gitu. Di banyak kajian. Kita kadang-kadang agak sedikit sungkan untuk mempelajari dasarnya, langsung kepada puncak polemik. Gitu. Padahal nggak perlu dipolemikkan nanti kalau sudah tahu dasarnya. Baik, lanjut ya. Nah, yang keempat itu dari Nieman dan De Hollander. Menguatkan teori Arabia. Jadi ketika kita bicara teori Arabia, bukan hanya ilmuwan Muslim. Gitu. Ini juga bagus untuk kita tahu, supaya yang mengcounter Sunuk Horgronya itu bukan ilmuwan Muslim saja. Jadi ini kan bagian dari intellectual exercise, bahwa kita harus menerima bahwa mereka juga mengkritik. Dan kita juga kalau dikritik juga bisa lah. Karena kan ini kan studies, ya, bukan satu yang mutlak. Tapi kita melihat sumber, kemudian analisis yang kuat. Nah, Nieman dengan De Hollander ini mengatakan bukan dari Mesir, tapi di Hadramaut. Nah, ini nanti akan menarik ketika ini nanti akan mengembangkan teori tentang masuknya Islam di akhir abad 19 dan 20. Ketika memang kita menemukan banyak sekali kedatangan para habaib. Gitu. Nah, itu gelombang habaib itu nanti gelombang setelah Wali Songo. Tapi nanti ada juga yang mengatakan, oh, para Wali Songo itu habaib juga. Nanti berkembang tuh, nanti jangan sekarang. Tapi intinya bahwa ini kita sudah siap ini, bahwa ada nanti analisis ke sana, ya, bahwa muncul dari Hadramaut dan didukung di dalam sebuah seminar. Ini ada bukunya, kalau saya belum misplace, mana bukunya. Buku itu suka saya bawa-bawa, jadi kadang-kadang nggak langsung balik ke raknya. Itu jadi masalah saya itu. Harusnya saya punya buku 3 gitu, satu ya taruh di sini, satu yang berjalan. Ada satu buku, kumpulan, bukunya buku tua, kumpulan tulisan-tulisan
dan kesimpulan dari dua seminar tahun 69 dan 78. Seminar di Medan dan seminar di Banda Aceh. Nah, itu judulnya Kedatangan Islam di Indonesia. Biasanya di sini nih, ini spotnya kosong. Berarti dia lagi jalan. Hebatnya itu buku tuh suka jalan sendiri itu. Ya udahlah, antum yakin aja ada buku itu. Tadi saya udah cari-cari sebenarnya sebelum mulai, nggak ketemu. Berarti dia sedang rilah dia. Nanti kita ketemu lagi. Sebagai variasi aja. Ini di meja itu banyak buku. Jadi sengaja saya tutup agak naikin dikit supaya nggak kelihatan banyak buku. Ini memang nggak ketemu. Ya udahlah, nggak usah dicari. Intinya begitu. Ada dua seminar yang mengatakan memang betul banyak sekali banyak sekali kemajuan Islam atau perkembangan Islam dibawa oleh kaum muslimin yang ada di Hadramaut. Nanti akan termasuk corak sufi dan sebagainya, nanti itu turunan dari pembahasan ini. Jadi ini ada 4 teori Arabia, ya, yang secara diametral memang berbanding terbalik atau menjungkir balikkan teori India. Nah, kemudian ada teori yang kelima, ini yang menurut saya yang menggabungkan kebaikan-kebaikan dari berbagai teori yang ada, kemudian paling kuat, yaitu pendapatnya, ya ini pilihan saja, Syed Muhammad Najib Al-Atas, ya. Dengan 3 buku tadi, saya lebih cenderung ke situ, jadi itu yang saya angkat. Syed Muhammad Najib Al-Atas, Profesor Doktor, ini menguatkan teori Arabia karena satu, batu nisan dari India hanya karena kedekatan geografis, kalau beliau mengatakan. Di dalam Fact and Fiction juga beliau ceritakan itu. Kemudian satu hal yang kata beliau sangat jarang diangkat, ya walaupun itu bisa dianggap sebagai istilahnya tiebreaker-nya gitu, jadi yang bisa memutuskan mana yang lebih kuat gitu, justru adalah literatur Melayu Indonesia. Gitu. Jadi literatur Melayu Indonesia itu jarang diangkat oleh sejarawan, oleh orientalis, kata beliau. Karena sebelum abad ke-17 Masehi, literatur Melayu Indonesia itu tidak menyebutkan satupun pengarang-pengarang dari Muslim India. Gitu. Nah, kita mengenal bahwa tradisi ilmiah dalam Islam itu, kita selalu menyebutkan sumber. Ya, bahkan itu didasari oleh satu ilmu yang paling penting, ya, yang cukup penting lah, atau paling penting di antara ilmu yang kemudian dirumuskan oleh para ulama, yaitu ilmu tentang hadits, ya, baik itu matan maupun sanad. Jadi bahwa ketika orang berbicara sesuatu itu harus ada rujukannya, ada sandaran. Nah, literatur yang beliau teliti di Melayu Indonesia, baik yang awal maupun yang kemudian modern, itu hampir tidak pernah merujuk kepada sumber-sumber yang berdasarkan dari guru-guru mereka. Misalnya contoh, guru-guru mereka yang berasal dari Yaman disebutkan, guru-guru mereka yang berasal dari Mesir disebutkan, guru-guru mereka yang berasal dari Haramain disebutkan, guru mereka dari India yang tinggal di Mekah pun disebutkan. Tapi guru mereka yang betul-betul tinggal di India, baik itu di Malabar, baik itu Deccan maupun Gujarat, itu tidak pernah ada. Dan itu menurut beliau satu hal yang ada di depan mata, tapi tidak pernah dipakai argumentasi itu. Karena kalau ada, umat Islam itu adalah umat yang paling peduli, paling hormat, paling cinta kepada gurunya. Jadi tidak mungkin kita tidak menyebutkan guru kita, gitu, atau sumber kita, ketika kita mengungkapkan satu pendapat, ya, atau satu teori. Itu menurut beliau yang ada di depan mata tapi tidak diutilize. Kemudian Islam dibawa dari Arabia. Kalaupun Persia, tetapi juga dari Arabia. Jadi memang teori yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia itu Syiah karena adalah orang-orang yang pelarian dari Baghdad ketika dihancurkan oleh Mongol. Itu ya sama saja kita mengatakan bahwa tidak ada dakwah sebelum itu kan aneh, kan? Jadi bahwasanya ada yang datang di abad-abad tertentu dan kemudian itu menjadi corak di sedikit tempat, ya, di 1-2 tempat saja di Indonesia, yaitu ada. Tapi bukan itu yang paling awal.
Gitu. Jadi kan narasi yang diangkat oleh ilmuwan-ilmuwan atau orang-orang yang simpatik kepada paham Syiah ini kan mengatakan bahwa aslinya itu, gitu. Nah itu terlalu bombastis, mengatakan bahwa aslinya Syiah, tapi datang Ahlus Sunnah, gitu, dan menghabisi. Nah itu nggak ada datanya. Kalau dihabisi pastilah kita sudah kita temukan dalam catatan sejarah lokal. Jadi argumentasi yang diangkat ini Syiah dianiaya lagi, gitu. Kan memang Syiah itu selalu mengangkat tentang sudut pandang bahwa mereka itu teraniaya. Ya, selalu begitu. Sudut pandangnya selalu begitu. Bahkan Karbala itu kan dibuat semagis mungkin gitu. Penindasan terhadap yang lemah ini kemudian diposisikan adalah keluarganya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan kemudian nanti ini representasinya sekarang yang membelanya adalah Syiah. Gitu. Selalu arahnya seperti itu. Ya. Tapi beliau Prof. Atos mengatakan memang ada gelombang itu, ya tidak banyak, tapi ada gelombang yang datang. Tapi ketika mereka datang itu Islam di Indonesia itu sudah mapan. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah mapan. Justru yang baru datang ini membuktikan bahwa Ahlus Syiah saja datang ke Indonesia itu diterima. Diterima itu artinya ya dianggap sebagai tempat suaka, ya, diberikan suaka atas dasar penilaian kemanusiaan bahwa mereka melarikan diri dari gempuran Mongol. Gitu. Jadi argumentasinya seperti itu. Ya, tapi bukanlah yang membawa Islam datang ke Indonesia pertama kali, yaitu sangat ahistoris berdasarkan paparan-paparan yang sudah kita sebutkan tadi. Baik kaum orientalis maupun peneliti-peneliti Muslim juga tidak sepakat tentang itu. Tapi ada yang mengkampanyekan itu ada. Apa motifnya? Ya kemungkinan besar karena adanya simpati kepada pemikiran Syiah. Nah, literatur Melayu Indonesia yang mendukung pendapat beliau, ini beliau sebutkan di dalam Historical Fact and Fiction juga beliau sebutkan bahwa Hikayat Raja-Raja Pasai ini ditulis oleh Syekh Ismail dari kapal, ditulis di atas kapal ketika berlayar dari Mekah ke Malabar. Makanya kadang-kadang orang menyebut, ini kitab ini di Malabar nih. Nah, katakan sering begitu tuh. Ulama dulu memang sangat hati-hati dalam memanfaatkan waktu. Jadi ketika ada perjalanan panjang seperti para penjelajah Muslim itu Ibnu Batuta, Ibnu Jubair itu kan menulis di perjalanan. Nah, terkadang kitab itu dinisbatkan kepada dari mana dia berangkat, atau kadang-kadang dinisbatkan di mana kitab itu selesai. Jadi kalau kita mengatakan kitab itu selesai di di Pasai, ya berarti itu kitabnya Pasai. Tapi kalau selesainya dianggap di Malabar, dianggap kitabnya orang Muslim Malabar. Jadi ini juga kadang-kadang menyelinap ke dalam argumentasi. Ya. Ada juga yang berargumen bahwa Hikayat Raja-Raja Pasai dianggap salah satu dalil gitu, salah satu bukti bahwa datang dari Malabar. Padahal ini ditulis di atas kapal, yang memang berangkat dari Mekah. Dan ketika sampai ke Pasai itu, rajanya waktu itu sudah masuk Islam. Jadi sudah ada dakwah di situ lebih awal. Jadi tidak mungkin hanya pada masa abad ke-13 Masehi itu saja. Kemudian yang diangkat juga oleh beliau bahwa ada kitab yang berjudul Sejarah Melayu yang ditulis oleh atau di masa Sayyid Abdul Aziz, dan itu ditulis ketika dia berangkat dari Jeddah. Di dalam Sejarah Melayu ini tertulislah bahwa terislamkan seorang raja besar di arkipelago Melayu ini bernama Prameswara dan menjadi Sultan Muhammad Shah untuk pertama kalinya, dan diislamkan oleh Sayyid Abdul Aziz dari Jeddah. Nah, ini contoh-contoh literatur Melayu Indonesia yang kadang jarang dipakai. Memang dianggap mungkin data sekunder lah dan sebagainya. Padahal ini punya dampak kalau menurut Prof. Al-Atos. Oke. Lanjutan dari Arabia saya tambahkan aja sedikit tapi singkat saja. Beliau mengatakan bahwa pentingnya peran literatur Melayu Indonesia karena itu bisa menjadi atau satu dukungan tambahan bahwa ada kitab namanya Hikayat Merong Mahawangsa. Ini meriwayatkan tentang atau menceritakan tentang Syekh Abdullah Al-Yamani dari Mekah. Ada yang mengatakan beliau orang Baghdad, Al-Baghdadi, datang mengislamkan Praong Mahawangsa di Kedah ini di Malaysia. Dan kemudian menjadi Sultan Muzaffar Shah, Sultan pertama di Kedah yang masuk Islam. Nah, yang seperti ini jarang dipakai. Ada juga buku Kesultanan Aceh, ini tentang historiografi Aceh. Ini walaupun ada yang agak sedikit di luar ini ya, di luar pakem gitu, yang mengatakan bahwa nenek moyang orang Aceh atau Sultan Aceh itu adalah orang Arab yang bernama Syekh
Jamalul Alam. Jamalul Alam ini dikirim oleh Sultan Utsman, tapi tidak disebutkan di era siapa. Ini yang agak lemah mungkin. Kemudian Sultan Aceh, kitab yang ditulis di abad ke-17 ya, 16-17 ini menyebutkan bahwa Islam dibawa ke Aceh oleh orang Arab yang bernama Syekh Abdul Arif. Jadi ada beberapa versi. Ya. Nah itu kira-kira tentang teori-teori. Nah, terus kemudian, jadi sampai dengan slide tadi kita sudah bahas tentang waktu, kemudian sudah kita bahas juga tentang jalur. Nah kita sekarang lihat, masih ada waktu kan ya? Sedikit lagi. Ini sekarang polemik tentang siapa yang membawa. Nah, karena siapa yang membawa ini tidak kalah penting dibandingkan dengan waktu dan jalur. Ya. Karena kan selama ini yang terpatri seperti tadi pembukaan itu, kita kok sepertinya cuma tahu dulu bahwa Islam itu dibawa oleh pedagang Gujarat, gitu kan? Jadi pedagang Gujarat di abad 13 gitu loh. Argumentasinya itu yang sering diulang-ulang itu. Abad ke-13-nya sudah mentah. Dari Indianya sudah mentah. Tinggal apa benar pedagang? Nah, gitu aja tinggal yang kita perlu buktikan itu apa benar pedagang yang bawa. Ya kan? Apa konsekuensinya meyakini bahwa yang bawa pedagang? Dengan apa konsekuensinya meyakini bahwa yang bawa itu memang dai profesional. Jadi memang ulama. Bukan pedagang nyambi dakwah gitu. Tapi memang duat, nyambi dagang. Itu beda tuh. Ya, beda tuh. Ya misalnya kayak insinyur yang berdagang dengan pedagang yang ngoprek. Itu kan beda. Ngerti bedanya kan? Itu insinyur punya ilmu dalam sains, dalam engineering, tapi dia di sela-sela kesibukannya bikin pesawat, istilahnya gitu, dari sela-sela kesibukannya dia mengajar tentang ilmu teknik tertentu, dia berdagang. Ya, berdagang secondary, bukan livelihood, bukan sumber penghasilan utamanya atau satu-satunya. Beda dengan dia dagang, tapi kadang-kadang dia cerita tentang mesin gitu, cerita tentang pesawat. Kebayang nggak bedanya? Sekarang ganti yang teknik, yang engineering itu dengan Islam. Seorang dai yang berdagang supaya dia mandiri secara ini. Beda dengan dia itu pedagang, terus menjelaskan tentang Islam. Nah, itu berbeda. Itu pandangan Prof. Said Najib Al-Attas. Nah, beliau mengatakan bahwa kalau kita memahami bahwa atau kita meyakini bahwa yang bawa ini saudagar atau pedagang muslim, sebagaimana yang ada dalam catatan Marco Polo, dalam pelayaran dia balik dari Cina, dia singgah di Verlek atau Perlak di Aceh, itu teori ini tidak ditolak seluruhnya, namun apakah betul mereka itu pedagang biasa atau sambilan, itu yang tidak pernah dijelaskan oleh Marco Polo. Tapi dia hanya mengatakan banyak sekali muslim itu pedagang, kata dia begitu. Sehingga orang kemudian mengambil kesimpulan, oh kalau begitu yang paling banyak datang ke Indonesia ini pedagang. Kalau begitu yang menyebarkan Islam pedagang. Semudah itu. Sesederhana itu mikirnya. Ya. Apakah mereka memiliki kapasitas untuk menjelaskan ajaran Islam secara bijak dan meyakinkan, sehingga raja-raja bisa masuk, berbondong-bondong masuk Islam, kalau hanya dia profesinya pedagang? Bayangin itu ada pedagang datang itu kan. Ya bayangan kita kalau ada pedagang itu ya. Ini model dagang, tapi sambil menjajakan Islam. Itu beda dengan dia datang, ini Islam, dia membuka perguruan, mengajar orang, kemudian masyarakat juga bisa menerimanya. Rajanya apalagi, kemudian tercerahkan. Mirip ketika Ja'far bin Abi Thalib berargumentasi dengan Amr bin As di depan Raja Habas. Itu Najasyi. Itu beda. Ja'far bin Abi Thalib adalah seorang duat. Memang dididik oleh Nabi menjadi seorang pendakwah. Tapi dia bisa berdagang, bisa survive dia di Habasyah ya, dengan skill dasar dia untuk mencari penghidupan. Ya, tapi bukan itu profesi utama. Itu argumentasi begitu. Dia hampir dijebak oleh Amr bin As kan. Tolong raja tanyakan kepada dia tentang Isa bin Maryam. Apakah dia Tuhan atau Nabi? Gitu. Waktu itu kan Ja'far bin Abi Thalib ragu-ragu. Sempat dia berdiskusi dulu dengan para sahabat yang ada di sana, termasuk Utsman bin Affan. Tapi juru bicaranya Ja'far. Kita mau bicarakan apa adanya dengan konsekuensi raja mungkin tidak suka, atau kita ceritakan saja sebagaimana kira-kira raja mau mendengar supaya kita aman. Jawaban justru dari
Utsman bin Affan, dan kemudian dari istrinya sendiri, dari istri Ja'far bin Abi Thalib ya, lupa istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Lupa. Nah, beliau mengatakan bahwa sampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi. Artinya apa? Ya kalau memang ternyata raja nggak suka dikasih tahu bahwa Isa bin Maryam itu adalah hanya seorang nabi, ya udah kita terima resiko kita, yaitu dipenjara atau dikembalikan kepada Amr bin As. Tapi kalau memang ternyata raja ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai raja yang adil, maka dia pasti bisa menerima penjelasan kita. Ya dia ambil resiko itu. Nah ini resiko dai. Kalau pedagang, ntar dulu, kalau ngomong begini ini nanti ketangkap nih. Kalau gini, nah, gimana yang bagus? Yang aman, cari yang aman aja. Cari yang aman. Kalau paling enggak jawabannya ambigu aja, dibuat ambigu aja. Dan pedagang itu kan setengah politisi katanya. Ya kan? Makanya kalau politisi, pedagang juga, wah paripurna. Tapi itu joke. Jadi akhirnya jawabannya apa? Betul, Isa bin Maryam itu adalah nabi. Salah seorang di antara nabi-nabi, sebagaimana Nabi Muhammad. Itu kan yang membuat Najasyi nangis. Gitu. Jadi ternyata kejujuran menang. Pada hari itu kejujuran menang. Itu. Kira-kira permisalannya, walaupun mungkin nggak pas ya, tapi kurang pas gitu, kurang perfect, tapi permisalannya seperti itu. Kalau waktu itu pendekatannya pendekatan survival, maka jawabannya adalah yang paling sedikit menimbulkan polemik. Tapi kalau intinya adalah menyampaikan kebenaran, ya sampaikan. Tidak ada. Kalaupun misalnya diusir, jadi nggak bisa dagang di sini, ya nggak masalah, karena berdagang bukan tujuan utama. Itu argumentasinya itu begitu. Nah, kemudian apa yang perlu kita ketahui kalau kita memahami dan meyakini bahwa yang bawah itu ulama. Dan ini banyak yang mendukung. Kalau yang mendukungnya di atas itu Leftion, maaf. Kalau yang di bawah ini ulama yang datang itu ada pedagangnya, tetapi ulamanya yang bergerak, ulamanya lah yang berdakwah. Ini pendapat Anthony Jones. Di kalangan dia bahkan menambahkan ulamanya adalah ulama-ulama ahli sufa. Ulama-ulamanya adalah sufi, ya, sufiyah, gitu. Daiyah dan sufiyah. Walaupun ini tentu pandangan dia, ya, belum tentu juga benar. Ya. Tapi kita ketahui memang pada masa itu tasawuf itu bukan satu barang baru. Tasawuf ini sudah sejak zaman Hasan al-Basri sudah berkembang. Dan ulama mempraktekkan itu sebagai way of living, bukan Jadi tasawuf di zaman itu di masa awal itu adalah merupakan satu sikap berhati-hati dari hal-hal yang haram. Gitu kalau penjelasannya. Bukan polemik, bukan diskusi gitu. Jadi bukan di tataran diskursus. Kan kalau ada kan orang kan kemiskinan jadi bahan diskusi. Itu beda dengan yang mengentaskan kemiskinan. Kalau mengentaskan kemiskinan itu dia turun ke masyarakat, dia membuat gerakan, dia membuat inisiatif gitu untuk meringankan dan sedikit demi sedikit mengangkat orang itu keluar dari kemiskinan. Beda dengan diseminarkan lagi, studi banding lagi. Jadi hanya seputar wacana. Beda dengan. Jadi begitu. Jadi kalau menjelaskan ada penjelasan bahwa ada para ulama yang bertasawuf, maksudnya mereka itu adalah orang-orang yang pada umumnya zuhud, pada umumnya mereka itu sangat hati-hati, waro, hati-hati sekali, lebih siap menderita ketimbang harus makan sesuatu yang syubhat. Nah, yang seperti inilah yang ketika datang ke Indonesia itu justru menghasilkan impact yang kuat, yang besar. Karena raja-raja ini kan dulu tidak punya nilai-nilai itu. Ya kalau raja itu ya kaya, ya boros, ya macam-macam. Jadi ketika dipaparkan, ketika didatangi oleh orang-orang yang bisa mendemonstrate, ya bukan yang bisa menjelaskan, gitu, tapi yang mendemonstrasikan dalam kehidupan sehari-harinya bahwa hidupnya itu Islam itu begini. Ini cenderung dilihat oleh Anthony Jones ini sebagai sufi. Tapi jangan terjerat atau terbingungkan dengan loh kok sufi gitu, jangan. Tapi bahwa melihat bahwa itu menjadi sebuah aplikasi dalam kehidupan. Jadi ketika antum hati-hati melihat sumber nafkah, itu kalau dulu sudah dianggap bertasawuf, tanpa antum sadar bahwa itu lagi hati-hati. Jadi lebih cenderung kepada waro, lebih cenderung kepada hati-hati. Gitu ya.
Bukan mungkin dalam benak kita itu dulu saya kalau ketika mengetahui sufi itu adalah orang-orang yang kemudian kumpul, kemudian berzikir dengan cara-cara yang mungkin tidak biasa buat sebagian orang. Nah itu framing sufi yang dulu. Ya. Itu nanti pembahasan berikutnya saja. Karena itu dalam, ya cukup mendalam dan banyak data yang bisa diangkat dan dijelaskan dari situ. Oke. Sekedar untuk melihat pandangan ini bahwa para ulama ini banyak yang mereka itu berkelana menyiarkan Islam itu karena terpanggil sebagai doa. Ya. Kalau kita lihat seperti kehidupannya Abu Dzar Al-Ghifari, Abdullah bin Mas'ud, itu kan mereka-mereka yang tidak tinggal di Madinah, mereka berdakwah ya atas dasar inisiatifnya. Tapi ketika mereka mampir misalnya di Kufah, ya di welcome sekali oleh para penguasanya karena tahu siapa dia. Jadi kan orang yang dimuliakan Nabi, orang yang muliakan oleh Khulafaur Rasyidin kalau hidupnya panjang seperti itu. Jadi memang ada pola para ulama dahulu itu berkelana mereka dari satu tempat ke tempat lain karena ingin menyampaikan dakwah ini. Itu. Jadi ada yang punya inisiatif, ada yang memang dikirim, ditugaskan. Gitu. Dan mereka ini hidup rata-rata sederhana, bahkan cenderung fakir. Ya, atau cenderung fakir ini artinya kehidupan mereka itu maka berdagang inilah cara mereka untuk tetap tegak supaya tidak meminta-minta dan menisbatkan mereka punya profesi-profesinya masing-masing biasanya. Seperti misalnya mereka yang pandai besi itu kemudian mendapatkan gelar Al-Haddad gitu, dan kemudian nanti turunannya kemudian bergelar Al-Haddad gitu ya. Walaupun sudah tidak lagi jadi pandai besi. Atau yang biasa naik ke atas benerin atap, genteng dan sebagainya disebut As-Saqaf. Kemudian keluarganya di As-Saggaf. Walaupun As-Saggaf sekarang ada yang ya dulu ya almarhum yang jadi pengacara muslim. Tapi kalau kita telusuri nama-nama itu, terutama nama-nama keluarga yang asalnya bisa diambil dari kalimat-kalimat fi'il, kata kerja yang menunjukkan profesi tertentu, itu dulu adalah pionir-pionir dakwah ke arah sini ya, ke arah Asia Tenggara. Nah, kezuhudan inilah dalam konteks kezuhudan tadi ya, praktek ya, bukan teori, menarik para penguasa sehingga kita bisa menjelaskan kenapa dulu raja-raja ex-Hindu, ex-Buddha itu, kenapa mereka rela masuk Islam, meninggalkan ajarannya, ya, ajaran, dan bahkan menikahkan anaknya kepada orang-orang ini. Karena mereka melihat sesuatu yang mereka belum pernah lihat selama ini, yaitu orang-orang Muslim yang tidak menempatkan kemewahan, harta, kedudukan itu sebagai istilahnya puncak dari keberhasilan seseorang. Sehingga raja-raja ini merasa, wah, saya perlu naik ke level itu, ke level para dai ini. Gitu. Inilah salah satu penjelasan dari beliau bahwa inilah yang kemudian menyebabkan mudahnya dakwah itu diterima. Kalau selama ini kan kita sering mendengarkan diskusinya itu adalah pendekatannya damai dan sebagainya. Tapi itu masih bahasa-bahasa yang umum. Belum menjelaskan secara definitif kenapa raja-raja itu mau meninggalkan elitisme mereka, mau bahkan menikahkan anak-anaknya dengan para ulama ini. Itu bisa dijelaskan dengan cara pendekatan ini. Bahwa mereka ini alim. Kalau cuma saudagar, ngeri juga nikahin kepada saudagar. Gitu. Ngeri juga gitu menikahkan hanya kepada saudagar saja tanpa ada embel-embel yang lain. Atau saya nggak tahu kalau sudah ada perubahan zaman, mungkin justru sekarang nyarinya menikahkan anak dengan saudagar. Allahu a'lam. So, itu open for discussion. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini kalau nggak salah, bahwa dibawa khusus oleh ulama yang punya misi. Kalau yang tadi dibawa oleh pedagang, kecil kemungkinannya. Kalaupun ada tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga pedagang yang berdakwah, tapi tidaklah cukup untuk membela atau mendukung pendapat atau fenomena atau data yang menyebutkan bahwa raja-raja itu masuk Islam bukan cuma satu. Yang kedua, dia ulama, alim, tapi inisiatif sendiri. Ya. Nah, yang ketiga, ini yang kemudian diangkat oleh Profesor Said Muhammad Najib Al-Atas, itu bahwa betul-betul dikirim oleh ulama yang ditugaskan. Nah, kalau ditugaskan lain lagi, berarti dia disupport secara financial, secara keuangan. Jadi tidak perlu lagi berdagang-berdagang yang menjadi kendala kelompok kedua tadi. Kan ini ada 3 kelompoknya. Tadi oleh pedagang, oleh alim inisiatif sendiri, sama oleh alim yang ditugaskan. Nah, yang ketiga ini
mungkin agak baru untuk sebagian orang, tapi inilah yang kemudian menjadi teori yang paling kuat menurut Profesor Samsudin Arif, Dr. Samsudin Arif, dan kemudian beliau dapatkan dari gurunya. Dan saya cenderung kepada itu. Nah, tapi kalau antum tidak cenderung kepada itu, juga nggak apa-apa. Ini kan era di diskusi atau pengarahan yang istilahnya antum bebas memilih, silakan. Jadi ketika mampir di Mengiri, Benggala, ikut serta dalam misi tersebut, Syekh Ismail ini diperintahkan oleh Gubernur Mekah di abad ke-9, itu berarti abad ke-3 Masehi, abad ke-3 Hijriah. Itu ikut dalam misi tersebut Sultan Muhammad yang nanti mendirikan Kesultanan Samudra Pasai. Itu bukan salah ketik, betul-betul Samudra Pasai. Ya. Nah, walaupun ada yang mengatakan bahwa ini sama dengan raja yang dulu namanya Merah Silau. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini orang yang berbeda. Ya. Kalau Merah Silau ini mengubah namanya menjadi Malikus Saleh, kalau sebelumnya sudah ada Malikul Kamil. Jadi ya ini polemik-polemik kecil lah. Tapi intinya ada tugas-tugas. Nah, Prameswara masuk Islam melalui dakwah Ibrahim Zainuddin Akbar. Nah, ini data yang beliau temukan. Itu kalau di preliminary itu sampai beliau di historical fact and fiction yang lebih lengkap itu beliau bahkan menyebutkan silsilah-silsilah. Nah, dari sini nanti pengantar kita untuk pengajian berikutnya atau tema berikutnya yaitu Wali Songo antara fakta dan mitos. Gitu ya. Jadi nanti bagi yang semangat ini sabar, insya Allah kita bahas secara lengkap nanti ini dari silsilah Gresik, kalau beliau pakai itu ya, silsilah Gresik nanti untuk menjelaskan itu, sama silsilah Palembang kalau nggak salah, ada 2 yang diangkat sama beliau. Itu nanti. Jadi Prameswara masuk Islam melalui dakwah Ibrahim Zainuddin Akbar atau nama lainnya Karim Al-Makhdum, dan nanti orang mengaitkannya dengan Sunan Giri. Ini sekitar tahun 1376. Dan mengislamkan, bahkan beliau ini sampai mengislamkan daerah Sulu di daerah Filipina Selatan. Kemudian beliau nambahkan lagi dari keterangan tersebut bahwa Ibrahim Zainuddin Akbar juga memiliki keturunan hingga Maulana Ishaq. Nanti punya keturunan Maulana Ishaq, kemudian Muhammad Ainul Yakin yang kita kenal sebagai Sunan Giri, dan seterusnya. Ini saya mau membridging aja ya, menjembatani nanti dengan topik kedua supaya nyambung. Nah, kemudian Ibrahim Zainuddin Akbar juga yang memiliki keturunan sampai kepada Ahmad Rahmatullah, yang ini nanti kita kenal sebagai Sunan Ampel, dan dari Jarul ini kita mengenal Ibrahim Sahib Tuban, Sunan Bonang, kemudian Ahmad Usamuddin, Sunan Lamongan, yang jarang dibahas, kemudian Hashim, Sunan Darajat, kemudian Zainal Abidin, Sunan Demak, dan Ja'far As-Sadiq, Sunan Kudus. Nah, itu nanti supaya juga kita membahas ini Wali Songo itu real apa ya, fact atau fiction, kan banyak yang begitu semangatnya sampai mata itu mitos, nggak mungkin, itu cuma forum macam-macam lah. Nah, nantilah, sabar. Yang penting 3 tadi antum kuasai dulu: penanggalan, jalur, dan siapa yang bawa. Kalau antum sudah kuasai 3 itu, ibaratnya tidak dijelasin juga udah ngerti nanti. Asal yang 3 ini dipegang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya malam ini. Sekali lagi, ini hanyalah salah satu perasan saja. Boleh sepakat, boleh tidak, gitu ya. Tapi kalau yang sepakat dan ingin baca lebih banyak lagi, ya baca 3 ini tadi. Tapi kalau yang tidak sepakat, ya monggo, silakan, nggak apa-apa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jazakallah khairan Ustaz Agung yang telah memaparkan materinya pada malam hari ini. Kita buka sesi diskusi. Tadi di room chat Ustaz Agung ada pertanyaan dari Mas Wahyu, tapi juga saya lihat dan saya baca pertanyaannya, ada juga tadi yang menurut Ustaz Agung agak kecepatan nanyanya ini. Nah, mohon Ustaz Agung bisa dilihat di room chat apa yang kira-kira relevan untuk saya baca dulu ya. Dijawab Ustaz. Ya. Betul, Ustaz.
Ini yang paling atas berarti yang paling duluan masuk ya. Jadi saya Ya, scroll ke betul. atas ya. Baik, saya Ini. start dari atas ya. Saya baca Ya, sebentar. Hmm. Ya, kalau tentang runtuhnya Sriwijaya dan Majapahit ini sudah banyak buku-buku yang membahas tentang itu secara ilmiah. Bahwa jatuhnya Sriwijaya dan Majapahit itu di majalah Islamiyah ini juga dibahas. Ya, bahwa ketika jatuh itu memang perlu dipahami bahwa baik itu Sriwijaya maupun Majapahit, Hindu maupun Buddha itu tidak mengakar di Indonesia. Itu yang keliru dipahami sebagian kita, orang awam terutama. Bahwa agama itu tidak mengakar. Jadi kalaupun kita menemukan ada candi-candi gitu ya, dan adanya kalau di Sriwijaya itu, saya kan orang Palembang, asal lahir di Palembang. Itu udah dicekokin kita bahwa Sriwijaya itu pusat Buddha, pusat Hindu, dan apa namanya ada banyak biksu-biksu belajar di situ. Tapi dengan mudah itu semua dibentahkan bahwa tidak mengakar. Bahwa masyarakat ketika masuk itu belum mengerti itu apa sih konsep beragama Hindu itu. Itu kalaupun sekarang banyak orang kejawen di Jawa khususnya ya, Jawa Tengah ya, yang banyak kejawen itu bukan produk masa Hindu, kerajaan Hindu Buddha, bukan. Itu adalah produk nativisasi. Ngerti nativisasi? Itu yang terjadi di penghujung abad ke-19. Tepatnya setelah Pangeran Diponegoro kalah perang 1830, itu ada proyek besar ya, menativisasi, diangkat lagi mitos-mitos lokal, diangkat lagi. Sehingga orang kemudian menggabungkan antara paham Islam. Jadi aslinya mereka itu sudah muslim, sudah kafah lah. Jadi sederhananya tanpa kita bahas topik bulan depan, bahwa dakwah Wali Songo itu sudah sempurna. Bahkan keliru mengatakan bahwa si Songo belum tuntas gitu ya. Itu keliru. Keliru, nanti kita lihat datanya kekeliruan itu. Jadi sudah selesai, sudah bagus, tapi dirombak lagi oleh Belanda. Makanya ketika ketika Diponegoro kalah 1830 sampai dengan 1888 ya atau 1890 lah katakanlah seperti itu, terjadi dekonstruksi sejarah. Kita tahu banyak serat-serat, banyak naskah-naskah yang dibawa ke Belanda. Yang ditinggal itu ada yang palsu, ada yang ditulis ulang oleh Belanda. Makanya kemarin itu saya ikut kursus baca Arab, bukan baca Arab, baca Jawa kuno gitu ya, ikut, bahwa dijelaskan oleh Kiai Ahmad Basu itu bahwa ini selipan Belanda nih, ini dia nih Belanda masukin ya. Buktinya Belanda nggak tahu bahwa sebagian besar naskah-naskah yang di Bali yang dibawa, yang katanya dibawa oleh Majapahit lari ke Bali, teorinya begitu. Justru di naskah-naskah Bali itu, dia di baris pertama, baris kedua itu ada Bismillahirrahmanirrahim, tapi ditulis pakai bahasa Jawa. Jadi itu ibaratnya apa? The greatest hoax ya, bahwa Islam itu katanya dulu Wali Songo nggak sempurna. Itu munculnya wayang lagi, munculnya macam-macam lagi, itu munculnya orang Jawa kemudian memandikan keris lagi. Itu produk akhir abad 19. Gitu. Tapi tadi kita males baca kadang-kadang. Di seolah-olah Islam ini datang gimana sih? Udah bagus-bagus orang tentram tiba-tiba diruntuhkan. Nah, ketika dakwah masuk itu, masyarakat nggak ngerti itu apa yang diajarkan oleh biksu-biksu atau apa namanya orang-orang yang membawa agama. Agamanya elitis. Makanya ketika rajanya berhasil diketuk dengan kesederhanaan, berhasil diketuk dengan apa namanya kalau kita simpulkannya dengan akhlakul karimah, maka satu wilayah itu masuk Islam. Kenapa? Karena di bawah tidak pernah, mereka kan biasanya yang membuat resistensi seseorang meninggalkan agama itu karena sudah turun-temurun. Nah, kalau tidak turun-temurun, tidak ada sesuatu yang ditinggalkan. Jadi kejawen-kejawen yang kita temukan di abad ke-20 itu bukan produk abad ke-16, bukan produk dari dakwah Wali Songo yang nggak selesai, tapi produk yang perusakan kembali, nativisasi ulang yang dilakukan setelah Belanda menang terhadap Pangeran Diponegoro salah satunya ya, bukan itu saja, dan bukan berhenti sebenarnya, disamarkan ketika politik etis keluar. Dia berganti nativisasi tadinya untuk mengangkat kembali agama-agama lokal gitu, kearifan lokal kalau istilahnya sekarang itu diangkat lagi, plus kemudian nanti dicekoki anak-anak muda, intelektual muda bangsa ini di sekolah-sekolah Belanda. Nah, itu
Entah itu kajian ke-7 atau ke-8 dari sekarang. Masih perlu banyak tahapannya sebelum bisa kita bahas itu secara baik. Itu yang pertama. Kemudian menyalahkan masuknya Islam, fakta yang sebenarnya sudah. Kemudian sampai sejauh mana masuknya Islam ke Indonesia sebab di Papua Barat. Wah, itu apa namanya? Ada bukunya, nanti kita kumpulkan. Ini kecepatan ya, kecepatan enggak apa-apa. Tapi pahami dulu 3 tadi. Pahami era, ya, pahami jalur, dan pahami siapa yang bawa. Nanti secara cerdas kita bisa membahasnya. Tapi 3 itu dulu dipegang. Daerah mayoritas non-muslim seperti Bali, Dayak, Baduy, Sulut, Papua, dan sebagainya, itu nanti ada penjelasan. Ya bukan sekarang. Banyak ini pertanyaannya. Kalau memang Islam masuk sejak masa Khalifah, mengapa pengenalan sangat lambat? Enggak lambat justru, kan tadi sudah dipaparkan. Ya. Memang ada tahapannya. Nah, tadi slide itu memang saya hentikan. Saya share lagi untuk menjawab itu. Nah, ini tadi kan slide terakhirnya kan ini nih. Nih, polemik pembawa. Di slide ini. Ya. Nah, ada 2 lagi nanti. Bagaimana tahapan dakwah? Nah, ini jelas nanti di sini. Dan kemudian untuk apa mereka berdakwah? Tapi saya membahas ini nanti sambil saya membahas era-era awal dan pembahasan tentang periode Wali Songo. Ini 2 ini sudah terjawab ini nanti. Tahapannya bagaimana dan kemudian untuk apa mereka berdakwah, ini terjawab di sini. Tapi tadi belum dibahas memang. Ya. Bagus ini yang bertanya ini. Orangnya luas itu pengetahuannya. Banyak itu yang hendak dibahas. Ya nggak apa-apa. Kemudian apakah karena tekanan dan larangan dari kerajaan? Nggak ada. Hindu Buddha nggak ada. Kemana tiba-tiba berkembang cepat? Tidak tiba-tiba juga berkembang pesatnya. Ini profesional loh yang dakwah. Kalau pemikirannya masih pedagang, iya nih. Ini timbul masalah ini. Tapi ketika kita tadi kan ada 3 kan, yang bawa itu pedagang, dai tapi sporadis istilahnya, inisiatif pribadi, atau yang terstruktur. Yang terstruktur ini menjawab itu semua. Nah, karena kita jarang dipaparkan itu, maka ketika kita masuk kita bingung, karena ruwet jadinya. Hindu Buddha gimana? Kenapa masyarakat terima? Kenapa pelan? Kenapa sekarang masih ada kejawen? Jadi ada 2 hal yang eranya terpisah, tapi ngumpul satu di dalam otak kita. Inilah kenapa saya katakan kita baca teori dulu. Orang Indonesia kan senangnya, udahlah jangan teori-teori. Loh, gak bisa kalau kita bicara tentang ilmu itu memang harus bicara teori dulu. Karena kan sampai kan kadang-kadang ada yang agak songong juga ngomongnya begini, ya lain teori lain pelaksanaan. Itu enggak ada dalam ilmu. Kalau pelaksanaannya keliru, berarti emang dia nggak belajar teori. Kalau dia belajar teori, nggak bisa melaksanakan dalam pelaksanaan. Ini tadi, dia baru sampai kepada gagasan, belum sampai kepada pelaksanaan. Makanya saya tadi sebutkan, tasawuf itu jangan cuma dilihat definisinya aja, tapi dilihat bagaimana pelaksanaan di zaman itu. Ya, jangan nanti antum samakan, itu ada tasawuf di sana, tapi kerjanya cuma golang, nggak dakwah. Nah ini konflik cara melihat. Ya, jadi sudah berbeda masa, ngumpul satu di kepala, baru jadi ruwet. Nah, jadi saya memberikan 3 tools, 3 pendekatan pembahasan yang kalau antum pahami tadi dari awal sampai akhir. Kalau yang telat apa boleh buat ya, namanya telat. Ya kalau telat nggak mungkin saya ngulang. Nanti tolong yang telat lihat lagi rekaman dari awal, please, sebelum bulan depan. Yang sekarang hadir pun tolong diulang lagi supaya nanti pas penjelasannya. Karena kadang-kadang masalah kajian online ini permasalahannya adalah dia datang terlambat, dia bingung, dia nanya, terus dia pergi. Terus besok nggak datang lagi. Ini gimana gitu ya? Ya idealnya kita ketemu, cuman kan sulit kan ya kita ketemu kan di jam-jam segini. Ya udah, itu apa yang membuat rakyat Indonesia akhirnya berpindah. Nah tadi sudah dijawab. Karena mereka tidak merasa terikat dengan Hindu dan Buddha. Kalau masyarakat ya, kalau pemimpinnya tadi karena pendekatan kultural, pendekatannya nilai gitu. Karena tidak ada satupun yang ditaklukkan dengan pedang. Ya, cuman memang ada sebagian orang yang begitu inginnya membela Majapahit sampai kemudian mengeluarkan data-data yang tidak akurat. Padahal kalau kita cek ke dalam sumber-sumber aslinya, bukan yang sudah diterjemahkan ya, dibaca betul yang Jawa kunonya, tidak ada kata-kata, tidak ada data tentang peperangan-peperangan itu. Itu semua mitos-mitos. Tapi ya tadi, namanya di Indonesia kan yang hot itu, yang senang itu kan yang kalau bombastis.
Islam meruntuhkan Majapahit. Itu Dangi juga ngomong begitu. Saya bilang, aduh, antum diem aja deh kalau nggak tahu gitu, jangan ngomong. Runyam jadinya gitu. Udah nggak tahu, keliru, ngomong dan viral. Kebetulan tokoh, aduh. Jadi nyusahin gitu jelasinnya nanti gitu ke depan. Kalau nggak tahu, ya mending diem. Kalau nggak, rujuklah ke buku ya, supaya membiasakan kita untuk punya sandaran. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini 21.59, 1 menit lagi jam 22. Kita tutup saja dengan doa penutup. Ustaz Agung silahkan untuk menutupkan dengan doa penutup pertemuan pada malam hari ini. Baik, kita tadi kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan doa ini juga menjadikan salah satu tambahan keberkahan dalam pertemuan kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan berakhir doa yang sebagaimana Ustaz Agung, berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa insyaallah di bulan depan kita lanjutkan kembali di pekan ke-4 bulan Februari. Bulan Februari insyaallah masih menyambung tentang kajian kita pada malam hari ini tentang masuknya Islam ke Nusantara. Demikian, saya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.